Saya telah mendengar tentang klan dewa asli ini dari beberapa buku kuno. Mahir dalam kekuatan fisik, tubuh dewa aslinya dapat menghancurkan dunia berbintang dengan satu pukulan. Tampaknya benar sekarang mata indah Yu Yan sedikit terangkat. Lihatlah raksasa yang sangat besar ini. Ada keterkejutan di matanya. Ini bukan hanya pembesaran bentuk tubuh, sebaliknya, ia juga memancarkan energi dan kekuatan darah yang sangat kuat. Dan seiring dengan bertambahnya ukuran tubuh, ki dan darah menjadi semakin kuat. Bayangan kaki yang sangat kokoh menyelimuti Tianxun yang terakhir, tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Bahkan jika aku membawa racun di tubuhku saat ini, tapi tidak ada cara untuk mendekati Xiao Yan saat ini. Ledakan. Tanda seru. Di bawah bayang-bayang kaki besar sosok Tianxun hampir tidak terlihat sama sekali. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tianxun mengertakkan gigi. Saat ini, dia memegang segel 1000 Buddha dan setan dengan kedua tangannya. Bertarung dengan seluruh kekuatan di saat yang sama, racun di tubuhnya terus menyebar. Bagi Tianxun, dia benar-benar dirugikan dalam situasi saat ini. Anda tidak hanya harus menanggung racun parah di tubuh Anda, kami masih harus menghadapi serangan dari Xiao Yan. Saya tidak menyangka akan dipaksa dalam situasi seperti ini hari ini. Jika itu masalahnya, maka ayo kita bertarung sampai mati. Petik 2 tanda seru. Pada saat ini, Tianxun sepertinya terpaksa berada dalam situasi putus asa. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas dan kejam. Nafas di tubuhku mulai bergerak. Dan aura gelisahnya secara alami dirasakan oleh Xiao Yan terlebih dahulu. Langsung kaget. Aura yang dipancarkan Tianxun jelas berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kabut beracun memancar darinya. Saya khawatir saya menggunakan diri saya sendiri sebagai panduan, ingin meracuni saya dihancurkan oleh saya saat ini. Berarti Anda memiliki niat untuk menghancurkan diri sendiri. Langkah ke-9 menghancurkan dirinya sendiri. Dan mengandung racun yang sangat tinggi. Kali ini kamu akan mati bersamaku. Yang terakhir memiliki hati biru yang aneh sebagai kartu trufnya. Apakah kamu berencana membunuhku dengan meledakkan dirimu sendiri? Ia tidak segan-segan menghancurkan tubuhnya. Tidak peduli resikonya jika Anda mengalami cedera serius atau terjatuh. Bagaimana aku harus menghentikan permainan ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Tianxun melakukan tindakan putus asa meski minyaknya sekarang sudah habis. Tapi bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda. Tianxun selalu menjadi orang kuat di langkah ke-9. Jika ia menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya tidak terbayangkan. Dan pada titik pertempuran ini, Xiao Yan telah menggunakan semua metodenya. Gunakan lagi 7 langkah yang lebih ampuh untuk mengguncang Tuhan. Sedikit kekuatan abadi yang tersisa di tubuh hampir habis saat ini. Xiao Yan, selain tubuh fisiknya, itu adalah Flame Kai Armor yang ditempa Yuba untuknya, yang bisa berubah sesuai bentuk tubuhnya. Namun demikian perasaan krisis Xiao Yan saat ini belum mereda. Untuk menahan penghancuran diri Tianxun, saya khawatir satu-satunya cara untuk memaksa klon dewa asli menembus 8 bintang ada di sini. Darah dewa terkandung di dalam tubuh dewa asli. Kekuatannya belum terserap sepenuhnya pada saat ini. Pikiran Xiao Yan segera bergerak. Darahnya melonjak lagi. Yang mulia, saya sudah bilang hari ini bahwa Anda akan mati. Tanda seru. Tianxun mengertakkan gigi dan matanya merah. Suasana mania menyebar dan menyapu. Bahkan mata indah Yu Yan menunjukkan ekspresi keheranan. Segera angkat tangan dan tekan dengan 5 jari di udara. Di luar perisai emas lapisan perisai merah muncul lagi. Saat berikutnya seluruh aula budak dewa Sura tiba-tiba terguncang. Saya melihat langkah kaki yang kokoh dari langkah ke-7 dewa Xiao Yan di lapangan. Semuanya tiba-tiba hancur. Kabut darah merah melonjak menyapu seluruh tempat menjadi satu paket. Boom boom boom. Kekuatan yang tak terbayangkan melanda dengan gila-gilaan, menelan semua yang ada di lapangan. Perlindungan emasnya bahkan runtuh saat terjadi benturan. Untungnya, Yu Yan sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk memperkuat perlindungan. Jika tidak,
kekuatan penghancuran diri Tiansun akan menyerang seluruh kuil budak Dewa Shuro. Inilah yang terjadi. Sungguh kekuatan yang ganas. Semua orang yang duduk di kursi penonton belum bereaksi. Kabut darah menelan segalanya termasuk sosok besar Xiao Yan juga tertelan. Saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Baru pada saat itulah Jin Chang tiba-tiba berdiri, matanya bergetar, sebuah medali giok tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah slip kehidupan yang terhubung dengan segel budak Tiansun. Dia juga mengendalikan segel budak melalui slip hidupnya. Klik, slip hidup Tiansun tiba-tiba hancur di tangan Jin Chang. Ini, penghancuran diri. Jin Chang tidak bisa menahannya dan tiba-tiba berteriak keras. Suara itu menyebar ke sekeliling untuk sesaat. Semua orang tercengang melihat ke lapangan dengan cara yang tidak terbayangkan. Setelah berita itu tersebar, masyarakat dikejutkan. Penghancuran diri. Orang kuat di langkah ke-9 baru saja meledakkan dirinya. Tanda seru. Bagaimana bisa? Apakah tantangan ini bahkan mempertaruhkan nyawa? Tidak ada yang bisa mempercayainya. Persaingan di lapangan, persaingan antara pria kuat paling-paling, itu berakhir dengan menang atau kalah. Faktanya, tidak banyak orang yang tewas dalam perang tersebut. Hanya ada sedikit budak dewa yang kuat. Alam iblis Halloween juga tidak ingin budak dewa yang kuat mati dalam pertempuran di dalam. Jadi dalam keadaan normal, Anda tidak akan mati dalam pertempuran. Sebagian besar budak dewa sendiri akan memilih untuk mengaku kalah. Saya tidak akan pernah bertarung sampai titik hidup dan mati. Terlebih lagi, ini adalah langkah ke-9. Meskipun dia masih menjadi kaisar abadi, namun keabadian kaisar di langkah ke-9 juga merupakan eksistensi terkuat yang paling dekat dengan keabadian Tuhan. Keberadaan seperti itu di alam iblis Halloween, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mata Jin Chang memerah saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertarung sampai saat seperti itu. Sangat merusak diri sendiri. Aku khawatir kedua belah pihak akan mati. Petik 2. Kalau begitu, taruhan ini harus dianggap seri taruhan. Saya juga akan dikembalikan, tidak apa-apa. Petik 2. Tak seorang pun di kursi penonton yang peduli dengan hidup atau mati kedua belah pihak yang bertarung di lapangan. Mereka bahkan berharap kedua belah pihak mati pada akhirnya. Dalam hal ini, tidak ada yang akan menderita kerugian dan inilah sifat manusia, menuju kematian. Karena itu tidak masalah bagi dirimu sendiri. Mereka bahkan mungkin merasa beruntung. Sialan Tiansun, kamu bahkan tidak mendapat izin dariku membuat keputusan seperti itu tanpa izin. Jin Chang menghentakkan kakinya dengan keras. Momentum dahsyat menyebar mengetuk banyak sosok di sekitarnya saat ini. Tiansun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sedikit marah karena malu. Saya hanya ingin menggunakan ini untuk mendapatkan budak dewa di tangan Zonggu. Dia tidak pernah memikirkannya. Budak dewa di tangan Zonggu sebenarnya sangat kuat. Dia langsung kehilangan langkah ke-9. Jin Chang menatap Zonggu dengan tajam. Tapi saat melihat Zonggu, pandangan lain memandangnya. Saat matanya fokus, sebagian besar kemarahan di wajah Jin Chang segera hilang. Tuan Yuyan. Jin Chang tidak berani marah lagi. Meski amarah di hatiku membara saat ini, aku hanya bisa menekannya. Melihat Yuyan duduk di sebelah Zonggu, mata yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat rumit. Mungkinkah orang di belakang Zonggu adalah Tuan Yuyan? Jin Chang diam-diam berpikir dalam hatinya. Yuyan bahkan tidak memilih untuk pergi ke lantai pertama. Sebaliknya, dia duduk di samping Zonggu di lantai 3. Dari sudut pandang Jin Chang, hal itu sudah jelas. Sial, aku sebenarnya direncanakan oleh Zonggu ini. Tidak heran budak ilahinya begitu kuat. Jin Chang merasa dia dijebak oleh Zonggu. Yuyan menarik pandangannya kemudian lihat ke lapangan lagi. Mata Yuyan seperti obor, seolah dia bisa melihat menembus kabut darah. Sudut mulutnya segera terangkat sedikit. Dia berkata perlahan, budak ilahi ini, sungguh menarik. Petik 2.